Tapi di saat berikutnya, semua orang berubah warna. Tidak, dapatkah Qin Chen melawan lubang hitam mengerikan yang dilepaskan oleh Tuan dari Istana Dewa Bintang? Bisakah dia menolaknya? Qin Chen, cepatlah ke sini, itu adalah seorang yang mulia dari Istana Dewa Bintang. Teriak Palace Master Guanghan dan yang lainnya dengan ngeri, mata mereka marah. Namun, Qin Chen menutup telinga, bersenandung, 6 tulang pedang reinkarnasi di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian, niat pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan aura pedang yang tak berujung dengan cepat muncul. Kekosongan itu padat, seperti ikan todak di laut dalam, ada ribuan. Masing-masing aura pedang ini mengandung niat pedang yang menakutkan, keabadian, pembunuhan, kematian, dan nyala api. Ada juga wawasan Qin Chen dari hutan prasasti pedang paviliun pedang Tongtian. Boom! Di atas semua cahaya pedang, yang mengandung arti asal akhirnya diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan dia menebas cahaya lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang melihat bahwa cahaya kegelapan dari kehampaan berkedip, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung bertabrakan dengan cahaya lubang hitam yang dilepaskan oleh Shidoro bergemuruh, dan dunia bergetar. Qin Chen mengepung aura pedang dan menembak lubang hitam yang merobek kehampaan. Kekosongan gemetar, retakan tak terbatas menyebar, Qin Chen mendengus, sosoknya mundur dengan keras, tetapi dia juga menahan serangan Shidoro, dan memberi Ji Wuxu dan kapal perang mereka kesempatan untuk memasuki Guanghan Mansion. Kapal perang itu meledak dengan cahaya yang luar biasa, dan dengan cepat bertabrakan dengan perisai cahaya di atas Guanghan Mansion. Tidak, saya harus segera membuka arai besar. Gumam Tuan Istana Guanghan dan ekspresi mereka berubah drastis, karena pada saat ini, Istana Guanghan diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Kekuatan tak terlihat inilah yang menahan serangan Shidoro, tetapi dengan cara yang sama, kekuatan ini juga akan menahan kapal perang yang mencegah kapal perang itu masuk. Tidak jauh dari situ, Shidoro juga mencibir, mengetahui semburan cahaya ini tidak bisa dibuka. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pada saat kapal perang itu bersentuhan dengan perisai, dari kapal perang itu, sesosok tiba-tiba muncul, seanggun dongeng, berpakaian putih, dikelilingi oleh 9 kutub air, itu adalah Yu Qiansu. Tangan kanan Yu Qiansu menyentuh cahaya tak terlihat. Tiba-tiba, cahaya itu meledak. Yu Qiansu dan kapal perang di bawah kakinya sepertinya tidak mengalami perlawanan apapun, dan langsung masuk ke Guanghan Mansion. Tatapan Shidoro tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa wanita ini? Bisakah dia benar-benar mengendalikan formasi besar tak terlihat yang melawannya? Dia terkejut, tapi Qin Chen yang tidak jauh merasa lega. Nyatanya, begitu Qin Chen tiba, dia sudah merasakan kekuatan yang menyelimuti formasi besar Guanghan Mansion, yang merupakan nafas dari kaisar wanita tertinggi dari Lunar Glace, dan Qiansu adalah pewaris dari kaisar wanita tertinggi dari Luli Liuli Supreme, yang secara alami bisa mengendalikan formasi ini. Memasuki formasi besar, dari kapal perang, sekelompok tokoh terbang keluar satu demi satu, termasuk Ji Wuxu, Ji Ruyu, Qing Qiuzi, Wisi King, Murong Bingyun, He Inu, dan Guru Suci dari formasi hantu. Begitu mereka keluar, tanpa sepatah kata pun, tubuh mereka langsung melepaskan kekuatan Dao Dao Origin, yang dengan cepat memadat di tubuh Yu Qiansu. Yu Qiansu juga tidak berbicara, dan dengan cepat meremas tangannya. 9 kutub air muncul, mengelilingi tubuhnya, dan nafas halus keluar dari tubuhnya, berubah menjadi serangkaian rune. Dengan cepat bergabung ke dalam cahaya aura yang telah diledakkan dari celah. Awalnya muncul sejumlah besar retakan, yang bisa pecah kapan saja. Pada saat ini, sedikit cahaya dipancarkan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Dan, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, formasi itu diperbaiki. Qiansu, Ji Ruyu, apakah mereka masih hidup? Gumam Zhao Lingshan, Zisun dan yang lainnya terkejut dan bersemangat. Fu Qiankun,
Mo Yuanbai dan yang lainnya, setelah melihat Ji Wuxu, mata mereka langsung melebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Orang tua ini, akhirnya melihat kalian lagi. Tapi ratusan tahun telah berlalu, kalian berdua sudah sangat dewasa. Kata Ji Wuxu melirik Fu Qiankun dan Mo Yuanbai. Keduanya sekarang telah mencapai kondisi awal guru suci berkat penanaman banyak sumber daya. Fu Qiankun dan Mo Yuanbai terdiam. Ji Wuxu masih membuat lelucon seperti ini. Namun, aura di tubuh Ji Wuxu saat ini benar-benar membuat keduanya merasa sangat berdebar. Mereka memiliki banyak hal untuk ditanyakan, tetapi pada saat kritis ini, mereka tidak punya waktu untuk bertanya. Berhenti bicara omong kosong, ikuti kami dulu, desak kekuatan asal, dan perbaiki aura ini. Kata Ji Wuxu melihat Palace Master Guang Han dan Holy Master Yao Guang memadat, dan langsung berkata dengan dingin, mengambil alih kendali secara langsung. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul Ji Wuxu, Palace Master Guang Han dan Holy Master Yao Guang juga mengetahui urgensi masalah ini. Tanpa sepatah kata pun, semua orang mengambil tindakan, dan kekuatan asal bertahan, dan akhirnya memadat pada Yu Qiansu. Di tubuh Yu Qiansu, pelangi bermekaran, dan aura besar yang ditinggalkan oleh kaisar wanita tertinggi Taiyin Liuli dengan cepat sembuh. Setelah hanya selusin waktu bernapas, itu telah dikembalikan ke keadaan semula. Formasi besar sudah sembuh, kata Fu Qiankun dan yang lainnya melihat formasi itu telah diperbaiki dengan penuh semangat. Jangan senang begitu awal, itu hanya perbaikan sederhana. Jika Qin Chen tidak dapat menyelesaikan masalah di luar, kita semua dalam bahaya. Dengan formasi yang begitu rapuh, itu tidak bisa melawan seorang Master Puncak Sun. Kata Ji Wuxu. Mendengar itu, semua orang melihat sosok di langit dengan takjub. Apakah penguasa Istana Dewa Bintang adalah praktisi di puncak yang mulia? Fu Qiankun dan yang lainnya telah berada di surga selama bertahun-tahun ini, dan mereka mendapat informasi yang baik, tetapi mereka memiliki sedikit pemahaman tentang yang kuat. Sebaliknya, Guru Suci Yao Guang, yang mengetahui kekuatan alam puncak yang mulia, hanya bisa menarik napas. Menarik, pola formasi diperbaiki. Di langit, Sidora melihat Qin Chen menahan serangannya, dan Yu Qiansu dan yang lainnya memperbaiki pola formasi di atas Guanghan Mansion, dengan ekspresi tak terduga di mata mereka. Qin Chen. Kemudian, tatapannya tertuju pada Qin Chen tidak jauh, menunjukkan ekstasi. Dari berita yang diterimanya, Qin Chen sepertinya sudah menuju ke medan perang 10.000 ras. Tanpa diduga, lawan tidak pergi dan masih di sini. Itu metode yang bagus, kata Sidoruo mencibir. Jika dia tidak mematuhi perintah Tuan Istana Bintang dan menyerang Guanghan Mansion secara langsung, mungkin Qin Chen telah melarikan diri. Kamu adalah Qin Chen yang berkolusi dengan iblis di tanah kuburan pedang. Kenapa? Apa kamu mau pergi bersamaku? Kata Sidoruo menatap Qin Chen dan berkata dengan senyum tipis. Pada saat yang sama, dia melirik Yang Mulia Racun Keos. Dia sudah merasakan bahwa Yang Mulia Racun Keos hanyalah Yang Mulia biasa, dan dia telah bertarung melawannya sebelumnya, melawan Yang Mulia Racun Keos. Tampaknya ada satu set pertahanan di tubuhnya, tetapi dalam hal level, itu jauh lebih buruk daripada dia, jadi dia tidak mengambil hati lawan. Siapa yang mulia? Mengapa Anda menyerang Mansion Guanghan saya? Jawab Qin Chen menatap pihak lain dan berkata dengan suara yang dalam, menekan amarah di dalam hatinya. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui identitas Sidoro? Dia menebak-nebak, tapi saat ini, dia hanya bisa mengatakannya. Siapa saya? Gumam Sidoro tersenyum, akhirnya, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Aku ini dari Istana Bintang, Sidoro. Atas perintah Lord Palace Lord, saya ingin membawa Anda kembali ke Star Palace dan menyelidiki beberapa hal. Jangan khawatir, Istana Dewa Bintangku adalah kekuatan teratas di surga dan tidak akan melakukan apapun padamu. Sidoro, kata Qin Chen merasa dingin di hatinya, apa yang akan dia lakukan padanya?
Hanya dengan melihat kebajikan penguasa istana dari Istana Dewa Bintang di tanah kuburan pedang, dia tahu bahwa itu bukan hal yang baik, dan dia mengirim master dari puncak tertinggi ke Istana Guanghan untuk melakukannya. Jika Qin Chen mempercayai kata-kata pihak lain, itu akan menjadi neraka. Maaf, Junior tidak punya apa-apa untuk dijelaskan ke Istana Dewa Bintang. Qin Chen berkata dengan dingin. Dia kesal, bukankah karena dia bukan orang yang dimuliakan sehingga dia bisa menggertak. Bajingan ini, jika dia benar-benar pergi ke Istana Dewa Bintang, tidak akan ada hal yang baik. Pikir Sidoro dalam hati. Senior adalah yang terhormat dari Stargate Palace, kekuatan teratas di alam surga. Bukankah dia takut dihukum dengan bertindak sembarangan di surga alam bawah? Kata Qin Chen tahu tujuan pihak lain, jadi dia tidak repot-repot memikirkan tujuan pihak lain. Ji Wuxu dan yang lainnya di bawah langsung mengeluarkan beberapa peralatan siaran langsung untuk menyiarkan situasi di sini dan menyebarkannya. Kekuatan teratas di surga masih membutuhkan reputasi di surga. Secara alami, mereka tidak dapat melakukan apapun sesuka hati, berharap mengandalkan ini untuk mengejutkan lawan. Hahaha, jangan repot-repot dengan sia-sia. Kekosongan di sini telah diblokir oleh kekuatan lubang hitam ini, dan tidak ada sinyal yang dapat ditransmisikan. Kata Sidoro melihat Ji Wuxu dan yang lainnya di bagian bawah mengeluarkan formasi pemantauan dan peralatan siaran langsung lainnya, Sidoro tiba-tiba mencibir. Orang-orang ini sangat pintar, untungnya, mereka dapat memblokir kekosongan tanpa rasa takut. Huff. Sepertinya kamu tidak ingin kembali ke Istana Dewa Bintang dengan yang mulia ini, tapi ini tidak bisa diputuskan olehmu. Jejak penghinaan melintas di mata Sidoro, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan dia mengangkat tangannya dan meraih Qin Chen, pergilah dengan kursi ini dengan patuh. Qin Chen melihat bahwa pihak lain meremehkannya, dan dia tidak tahu di mana harus memanfaatkan kesempatan itu. Ketika pedang karat misterius dikorbankan, itu segera menjadi kekuatan totem yang tak terlihat. Tembakan pertama adalah bertarung dengan sekuat tenaga, dan pada saat yang sama, dia menggunakan dua jenis kekuatan magis. Qin Chen mendekati yang mulia setengah langkah, Seng Yuannya telah menjadi sungai besar yang berjatuhan, dan kekuatan pedang karat misterius itu tidak ada bandingannya. Selain itu sepenuhnya dikorbankan. Segera setelah pedang karat misterius itu dikorbankan, itu membangkitkan cahaya pedang di langit. Lampu pedang ini langsung merobek kekuatan lubang hitam yang tidak sengaja dilepaskan oleh pihak lain, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang reinkarnasi yang panjangnya ribuan kaki, menelusuri kehampaan. Hampir seketika, Sidoro tahu dia telah meremehkan musuh. Pedang karat misterius itu menghancurkan tangan besar Sidoro, dan kekuatan yang mulia meledak, dan gemuruh dan raungan berlanjut. Kekuatan 6 jalur reinkarnasi yang menakutkan, kekuatan yang mulia dengan gila-gilaan memusnahkan lawan. Waduh, anak ini ternyata sangat kuat guys. Ekspresi Sidoro sangat terkejut, dan sosoknya hanya berkedip, benar-benar terbebas dari batasan spasial dari 6 niat pedang reinkarnasi, tetapi tangannya telah terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, Yang Mulia Keong Racun di samping juga bergerak, membenturkan, dan membunuh seketika, udara yang kacau meresap, dan dengan kekuatan beracun sekecil apapun, itu akan merusak Sidoro. Genderuwo sangat marah, meledak, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba energi kekacauan meledak, tetapi pada saat yang sama kekuatan beracun mengalir ke tubuhnya, membuatnya wajahnya mendung dan cerah.